Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah. Zuhur ini kajian kita tentang At-Tadawi. At-Tadawi terjemahnya berobat. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis Nabi, berobat itu hukumnya wajib. Antara lain hadis Nabi berbunyi begini. Likulli da'in dawaun fatadawaw. Bagi setiap penyakit sudah ada tersedia obatnya. Fatadawaw, maka berobatlah kalian. Fatadawaw itu datang dalam bentuk kata kerja perintah. Kaedah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Ketentuan pada setiap perintah, ketentuan pokok pada setiap perintah adalah untuk wajib. Jadi fatadawaw, maka wajib hukumnya kalian berobat. Kalau orang sakit tidak mau berobat dengan alasan, kan sakit ini takdir Allah. Masa saya menolak takdir Allah? Kalau saya berobat berarti saya tidak suka dengan takdir Allah atas diri saya. Itu pemahaman yang keliru itu. Itu sembrono, tertipu dalam memahami makna takdir. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu kali melakukan kunjungan ke suatu daerah ketika beliau jadi khalifah. Lalu karena sudah malam numpang menginap dulu di sebuah desa. Malam itu dapat informasi bahwa tempat yang akan dikunjungi sedang berjangkit di sana penyakit menular. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kita batal besok pergi ke daerah tujuan. Salah seorang sahabat nyeletuk, kan kita sudah ditakdirkan Allah, kita datang ke sini kan hanya mampir untuk besok pagi ke sana sesuai rencana. Apa engkau takut dengan takdir Allah? Kalau kita tidak akan ketularan, tidak akan ketularan. Nah, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, Pak, saya lari dari satu takdir Allah masuk ke dalam takdir Allah yang lain. Begitu juga lah kalau kita sakit. Sakit itu takdir Allah, kita masuk kepada takdir Allah yang lain, yaitu ingin sehat, makanya berobat. Gitu. Jadi kaum fatalis sajalah yang tidak mau berobat. Kaum fatalis namanya itu, menerima nasib tanpa ingin merubah. Sementara Al-Quran menyuruh merubah. Ya. Dalam surat Ar-Ra'du Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak berkenan merubah keadaan suatu kelompok masyarakat sampai mereka sendiri dulu punya ikhtiar untuk merubah nasib mereka. Jadi merubah nasib dari sakit kepada sehat itu perintah agama. Dalam hadis lain Nabi juga bersabda, ma anzalallahu ma'adda illa anzala ma'ahud dawa. Tidak pernah Allah turunkan suatu penyakit tanpa Allah turunkan obatnya. Nah, jadi berarti apa? Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Nabi sambung hadisnya, illal maut, kecuali sakit yang tidak ada itu adalah kematian. Kalau kematian itu sudah tidak ada obatnya itu. Orang mati bisa hidup lagi, tidak ada. Bapak Ibu rahimakumullah, sering orang bertanya, benarkah berobat kepada dukun itu tidak boleh? Terlarang, haram hukumnya. Nah, jawaban agama begini, bila ke dukun itu berakibat kita menggunakan salah satu di antara tiga yang diberikan oleh sang dukun kepada kita, maka haram berobat kepada dukun. Tapi kalau steril dari yang tiga ini, maka boleh hukumnya berobat kepada dukun. Nah, apa tiga yang berakibat haram itu? Satu, dukun itu memberi kita obat yang agama mengharamkan mengkonsumsi obat yang seperti itu. Misalnya obatnya apa? Darah ular, darah harimau, ya, empedu harimau misalnya. Nah, itu melalui surah Al-Maidah ayat yang ketiga Allah haramkan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir.
diharamkan kalian mengkonsumsi bangkai, darah, dan daging babi. Darah binatang apapun, termasuk darah manusia sekalipun, tidak boleh diminum, tidak boleh dikonsumsi. Beda dengan transfusi darah, tidak dikonsumsi. Nah gitu. Itu satu. Jadi kalau ada obat yang dia berikan oleh sang dukun adalah obat yang terlarang untuk dikonsumsi, maka terlarang berobat pada dukun. Satu itu. Yang kedua, kalau dukun itu dalam mengobati bekerja sama dengan jin. Nah, itu diharamkan Allah dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Ya, kalau dukunnya bekerja sama dengan jin, dia nampak melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia biasa. Misalnya, ada orang sakit gondok, dicongkelnya, dikeluarkan saja dari lehernya begini dengan tangan. Itu kerjasama dengan jin itu. Kerjasama dengan jin, walaupun mungkin akan sehat, akan sembuh setelah itu. Nah, maka berobat kepada orang yang bekerja sama dengan jin hukumnya haram. Dalam surah Al-Jin ayat 6 itu Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sungguh ada segolongan laki-laki dari kalangan manusia, mereka minta tolong, mereka minta perlindungan kepada segolongan jin, fazaduhum rahaqa, maka jin menambah kepada si manusia tadi dosa yang sekaligus bertumpuk-tumpuk. Tidak satu dosanya itu. Orang yang minta tolong kepada dukun yang dukun itu menggunakan jasa jin. Nah, itu yang kedua yang haram, penyebab haramnya berobat kepada seorang dukun. Yang ketiga, dia menyuruh kita berbuat syirik sang dukun itu. Misalnya apa? Setelah dia obati kita, menjelang kita pulang dari tempatnya, lalu dia katakan, tolong bawa kuah, kau tangkal kuah supaya tidak balik-balik penyakit awak lain. Jangan ditinggal-tinggalkan, bawa ke mapai. Tapi kalau ke dalam WC, tidak boleh tak bawa dah. Jangan dilangkahi, dan sebagainya. Nah itu, tangkal itu benda syirik. Artinya apa? Tanpa ada benda itu pada diri kita, Allah tidak sanggup untuk memelihara diri kita. Allah bergantung kepada keberadaan benda itu untuk bisa melindungi kita. Nah, di situ letak syiriknya. Oleh karenanya haram berobat kepada dukun kalau dia suruh kita berbuat syirik itu. Karena dalam Islam syirik itu dosa paling besar. Bahkan di dalam penghujung ayat 17 dari surat At-Taubah dinyatakan oleh Allah, ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Orang-orang berbuat syirik itu seluruh pahala amal solehnya menjadi hapus dan mereka akan kekal dalam neraka. Jadi oleh karenanya berobatlah kepada yang steril dari yang tiga itu. Dia tidak ada mengajak kita berbuat syirik, tidak memberikan obat-obatan yang haram dikonsumsi, dan dia tidak bekerja sama dengan jin dalam mengobati kita. Nah, itu kultum zuhur kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.